Gimana? Oke. Hari ini kita di mata kuliah digital marketing, di pertemuan kita yang kedua setelah minggu lalu, saya menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan. Jadi hari ini kita langsung masuk ke materi awal di digital marketing. Oke, Alhamdulillah di sini sudah ada 34 partisipan yang hadir di dalam ruang Zoom. Mohon yang device-nya compatible untuk on-cam, bisa on-cam juga gitu ya. Oke, eh, terima kasih. Di sini ada Jasmine sudah on-cam, Adit, Faisal, Gravis, Shadin, Firjiawan sudah, dia, Melanie, Tasya. Ditunggu yang lain. Terima kasih Farhan. Akhirul lagi naik motor, hati-hati di jalan. Kenapa masih di atas motor di jam kuliahnya? Mungkin bisa menepi supaya lebih fokus untuk mengikuti perkuliahan. Ya, terima kasih Hansa, eh, Rian, terima kasih, eh, Han, terima kasih, Bintang. Terus siapa lagi? Amar, dia, eh, Regina mana nih nggak kelihatan? Naila, Santi, Okta, ada Atia, ada Raihan, ada Hasna, mana nih Hasna nih? Mahes, Mahes, kamu gimana tuh? Nggak kelihatan, Mahes. Oke, ada siapa lagi yang belum saya sapa? Bianca, Yelsha. Oke, berikutnya siapa? Pati, Anang, Regina, Amar. Ya, on cam dulu. Regina belum on cam. Maheswara, oke. Ya, stay on cam. Udah. Oke, Bintang ada fotonya tapi orangnya belum on cam. Mana lagi? Ada yang belum? Anang masih belum. Oh, Anang sudah. Anang sudah. Oke, makasih Anang. Anang hilang ada nih. Oke. Baik, terima kasih sudah on cam. Supaya kita sama-sama on cam gitu ya. Kan teman-teman juga nggak enak kan kalau dengar perkuliahan terus misalkan saya jelasinnya sambil off cam pastinya enak. Begitupun juga kalau misalkan saya ngejelasin dengan situasi yang kalian nggak on cam, saya juga jadi ragu nih, ini saya didengerin apa enggak ya gitu kan. Jadi supaya kita sama-sama dapat energi positif, saling memberi energi positif, jadi kita sepakati kalau kuliah online on cam. Tapi kalau kuliahnya offline, ya kalian hadir, tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga berpartisipasi aktif di dalam kelas. Oke, baik teman-teman, izin saya memulai untuk menjelaskan materi awal di digital marketing ini. Saya akan share screen. Dalam materi kita pada siang hari ini. Ini tentang digital marketing fundamental. Jadi ini baru wawasan awal tentang digital marketing supaya teman-teman tahu cakupan digital marketing itu apa bedanya digital marketing dengan conventional marketing yang mungkin teman-teman sudah dapatkan melalui mata kuliah marketing management. Oke. Ini adalah beberapa agenda kita gitu ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep perbedaan konsep antara marketing dan digital marketing, kemudian manfaat digital marketing, tantangan transformasi digital dan perkembangan digital marketing. Oke. Sebelum kita masuk dalam konsep digital marketing, maka saya ingin menjelaskan sedikit tentang pencetus adanya digital marketing, gitu ya. Jadi pencetus digital marketing karena kita mengenal ada industrial revolution, gitu ya. Jadi atau revolusi industri yang diawali dengan adanya temuan mesin uap di tahun 1784, kemudian kenapa dinamain revolusi industri? Karena pada saat sebelumnya, di era sebelumnya, orang-orang memproduksi barangnya masih secara eh, manual gitu ya, belum dipabrikasi. Dengan ditemukannya mesin uap, maka menjadi sebuah inovasi baru bahwa
bisa diciptakan sebuah mesin-mesin produksi melalui kehadiran atau energi yang diberikan oleh mesin uap sehingga bisa memproduksi dalam kuantitas yang lebih banyak gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri kedua, yaitu dengan ditemukannya energi listrik, gitu ya, atau temuan dari Thomas Alva Edison tentang electrical power, gitu ya, sehingga lebih lagi, gitu ya, mesin-mesin produksi yang tadinya digerakkan oleh mesin uap, kemudian dengan adanya energi listrik, membuat mesin produksi tersebut bisa running smoothly, kemudian bisa lebih mass production, gitu ya. Intinya adalah setiap inovasi akan memberikan kemudahan bagi manusia, akan menyederhanakan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kompleksitas tinggi sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian muncul revolusi industri yang ketiga, yaitu dengan kehadiran komputerisasi atau otomasi, gitu ya. Jadi kalau tadinya mesinnya masih digerakkan oleh mesin uap, kemudian ada electricity, kemudian ada proses otomasi dengan kehadiran komputer pada tahun 1969. Dengan dikenalnya ada sebuah eh, barang yang disebut komputer, gitu ya, maka yang tadinya kendali dari mesin-mesin tersebut adalah manusia, maka bisa dialihkan kepada komputerisasi untuk melakukan otomasi eh, kerja dari mesin-mesin tadi, gitu ya. Jadi dibangun sebuah sistem di dalam komputer sehingga terjadi proses otomasi dan menghilangkan peran manusia secara langsung dalam mengoperasikan mesin-mesin produksi, gitu ya. Kemudian saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 di mana ada peran artificial intelligence, big data, robotics, dan beberapa hal lainnya termasuk IoT dan macam-macam gitu ya. Nah, artinya kalau di tahun 1969 komputer itu berdiri sendiri, mungkin ada di setiap mesin sebagai fungsinya menggantikan peran manusia dalam mengoperasikan mesin, maka ketika ada di revolusi industri 4.0, komputer-komputer ini kemudian menjadi saling terhubung, gitu ya. Ada dibangun sebuah sistem jaringan. Tidak hanya komputer yang ada di dalam satu tempat tertentu dibuat sistem jaringan yang sifatnya intra, gitu ya, tapi juga ada sistem jaringan yang bisa menghubungkan antara jaringan yang ada di dalam dengan jaringan yang ada di luar. Kemudian kita mengenal dengan istilah internet, gitu ya, sehingga kita bisa menghubungkan semua informasi dan data menjadi saling terkait dan saling terhubung, dan kita memiliki keleluasaan akses terhadap data dan informasi tersebut, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di era kita saat ini, sehingga lambat laut ketika kita mengenal di era revolusi industri 3.0, gitu masih mengenal komputerisasi saja. Tidak semua lantas menjadi apa bisa kita aplikasikan dalam bentuk digital marketing. Dan sempurnanya aktivitas digital marketing baru kita rasakan pada revolusi industri 4.0 ketika semua sistem saling terhubung, gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita akan coba membedakan konsep antara marketing dan digital marketing. Eh, Teman-teman pasti sudah mendapati mata kuliah manajemen marketing, gitu ya, dan seringkali apa buku dari Philip Kotler itu menjadi referensi utama, gitu ya, karena ini memang bapak marketing di dunia, gitu ya. Jadi teman-teman kalau belajar marketing nggak jauh-jauh dari konsepnya Kotler, gitu ya. Jadi Kotler mendefinisikan marketing adalah sebuah aktivitas ilmu pengetahuan, bahkan bisa dikategorikan sebagai seni dalam mengeksplorasi, kemudian menciptakan eh, dan membangun konsep bagaimana mendeliver sebuah barang, jasa, gitu ya, yang diproduksi, kemudian memberikan sentuhan value di dalamnya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan, memenuhi keinginan, kebutuhan konsumen atau pelanggan. Kemudian dalam proses bisnisnya, eh, seorang produsen, seorang penjual akan eh, menghargai sebuah value tersebut dalam dalam tujuannya untuk make it profit, gitu ya.
Nah, itu adalah proses pemasaran, gitu, aktivitas yang berjalan di dalam konsep pemasaran. Namun demikian, ketika kita bergeser di dalam konteksnya digital marketing, maka terjadi perluasan-perluasan konsep di dalam marketing itu sendiri, gitu ya. Dengan melibatkan fungsi digital, dengan melibatkan fungsi teknologi di dalam aktivitas marketing, maka terjadi perluasan konsep, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa digital marketing is the application of the internet related digital technologies in conjunction with traditional communication to achieve marketing objective gitu ya. Marketing objektifnya akan tetap sama gitu ya. Apa marketing objektif? Bagaimana kita meningkatkan kepuasan pelanggan, bagaimana kita mendapatkan profit atas upaya atau aktivitas pemasaran yang kita lakukan. Objektifnya tetap sama gitu ya, tapi penggunaan teknologi membuat aktivitas yang dilakukan menjadi lebih beragam gitu ya. Kalau dulu misalkan contoh produk, kita hanya mempertukarkan produk atau jasa di dalam konsep konvensional marketing gitu ya, yang dipertukarkan hanya atau definisi yang selalu muncul di dalam konsep konvensional marketing adalah pasti pertukaran barang dan jasa, gitu kan? Gitu ya, peralihan barang dan jasa dari penjual ke pembeli. Selalu seperti itu konsepnya. Tapi di dalam konteks digital marketing menjadi tidak hanya eh, barang dan jasa yang bisa dipertukarkan atau bisa ditransaksikan atau diperjualbelikan, gitu ya. Ternyata data, informasi, hiburan, walaupun tidak terjadi perpindahan, maka itu juga bisa diperjualbelikan dan bisa ditransaksikan, gitu ya. Teman-teman saat ini menikmati konten dan ternyata itu memberikan eh, efek moneter bagi si pemilik kontennya, ya kan? Apakah kontennya kemudian beralih gitu dari pemiliknya kemudian ke orang lain yang nonton? Enggak, kontennya tetap di tempatnya gitu kan. Tapi ketika teman-teman menikmati data dan informasinya gitu ya, maka itu bisa dimonetisasi. Ternyata sebuah subscription atau berlangganan itu bisa diperjualbelikan. Jadi kan konteksnya menjadi luas ya gitu. Yang diperdagangkan, yang ditransaksikan tidak selalu barang dan jasa gitu ya. Teman-teman kan tidak serta-merta seperti kalau misalkan ke dokter, saya butuh jasa dokter untuk ngobatin saya gitu ya. Kemudian skillnya dokter itu berpindah kepada saya gitu kan ya. Kemudian saya tukar dengan saya bayar gitu kan, bayar jasanya gitu. Tapi kalau konten apa coba? Nggak ada kan yang berpindah gitu ya. Nah, tapi itu bisa dinikmati. Produk-produk digital itu bisa dinikmati tanpa ada proses eh, berpindah gitu ya, berpindah kepemilikan, tidak ada gitu ya. Nah, sehingga konteksnya menjadi lebih luas, definisinya menjadi lebih luas dan tidak sesederhana dalam konteks konvensional marketing gitu ya. Itu dalam satu konteks masih produk misalkan. Harga menjadi lebih beragam dengan keterlibatan misalkan digital payment, banyak tawaran gitu ya. Kalau dulu misalkan harga itu hanya dibayarkan secara tunai, sekarang ada proses digitalisasi membuat ada pembayaran secara digital, ada bisa pakai kris, ada bisa pakai macam-macam gitu ya, ada installment bayar pakai angsuran, cicilan dan seterusnya, gitu kan. Kemudian secara promosi, teman-teman juga menjadi beragam gitu ya, promosinya tidak selalu eh, salesperson yang ketemu teman-teman gitu. Tidak harus pendekatan personal yang dilakukan oleh marketer untuk bisa mempromosikan barang dan jasa gitu. Teman-teman bisa menikmati konten pemasaran yang dibuat melalui media sosial, melalui marketplace gitu ya, melalui iklan digital dan macam-macam. Begitupun juga dengan konsep place gitu ya. Kalau tadinya teman-teman harus datang langsung ke toko offline, sekarang teman-teman bisa menikmati toko online gitu ya. Toko online-nya pun beragam bentuknya gitu ya. Bisa Instagram yang memang dimiliki oleh penjual, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai bergabung di dalam e-commerce gitu ya, marketplace dan seterusnya gitu ya. Jadi kan place-nya atau tempat untuk dia memajang, mendisplay produk dan jasanya itu opsinya menjadi beragam gitu ya. Kemudian poin yang kedua adalah if marketing creates satisfied demand, gitu ya. Ini kuncinya.
Kalau konsep konvensional marketing gitu ya, mereka memproduksi barang dan jasa itu adalah eh, sesuai permintaan, gitu ya, sesuai permintaan gitu. Tapi dalam konteks digital marketing memungkinkan atau membuka peluang, membuka opsi yang lebih luas kepada produsen gitu ya untuk menciptakan demand gitu ya, untuk menciptakan demand gitu sehingga banyak terjadi personalisasi, customisasi dalam konteks digital marketing gitu ya. Orang diberikan opsi yang seluas-luasnya gitu. Mau membayar opsinya banyak, nggak cuma satu gitu ya. Kemudian mau layanan pengantaran juga banyak opsinya gitu ya. Nah, digital marketing memberikan opsi yang lebih luas karena apa? Create demand gitu ya. Justru eh, pada konteks digital bisnis, digital marketing gitu ya, kita tidak hanya memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen, tapi kita menciptakan kebutuhan itu sendiri. Sehingga seringkali di dalam proses digital marketing, teman-teman mengenal ada viral marketing. Viral marketing ada karena ingin menciptakan demand, gitu ya. Orang yang nggak kepikiran sama sekali jadi kepengen, gitu kan? Kita bisa menceritakan sesuatu hal, membuat konten yang tujuannya untuk create demand, gitu ya. Bikin orang FOMO, bikin orang pengen tahu, gitu kan? Itu karena konten-konten yang dibuat di dalam digital marketing. Sehingga sekarang dengan keberadaan digital bisnis, bermunculan banyak startups, gitu ya, yang semuanya adalah create demand, gitu ya. Jadi kalau dulu kan teman-teman melihat pedagang itu umumnya sama homogen gitu ya. Barang, layanan yang dijual tuh homogen gitu, sejenis gitu. Tapi sekarang ada startup, ada digitalisasi gitu ya, membuat orang berlomba-lomba untuk membuat inovasi karena create demand. Gojek ada karena create demand, gitu kan? Dia menciptakan demand, dia menciptakan permintaan itu sendiri, dia menciptakan kebutuhan, dia mengidentifikasi bahwa kemungkinan orang butuh ini. Kemudian dia merespon hal itu dengan menciptakan demand gitu ya. Jadi digital marketing itu bisa dikatakan adalah mendorong adanya kreativitas dan inovasi karena proses create demand tadi. Oke. Berikutnya adalah ini kelebihan digital marketing dibandingkan tradisional marketing atau konvensional marketing gitu ya. Digital audience yang pertama adalah digital audience dapat tersegmentasi dengan tepat gitu ya. Dengan digital marketing gitu ya, teman-teman bisa eh, kalau tadi create demand, maka setelah meng-create demand, maka bisa create segmen gitu kan ya, karena kita yang buat gitu ya. Produknya kita yang buat, layanannya kita buat, kita tentukan segmen kita siapa gitu ya. Kemudian kita bisa mengukur ketepatan atau efektivitas produk yang kita buat dengan segmennya itu lebih mudah dibandingkan dulu gitu ya. Kalau dulu orang mesti coba dulu produksi, kemudian orang takut membuat sesuatu yang berbeda, hanya mengikuti apa yang sudah ada gitu. Kalau sekarang teman-teman udah bisa memplanning sendiri gitu ya. Saya bikin produknya hmm, khusus jilbab misalkan untuk remaja gitu ya. Maka saya akan buat konten yang sesuai dengan preferensinya remaja gitu kan. Saya misalkan bikin fitnya yang pink-pink, yang pastel-pastel sesuai kesukaannya remaja. Saya gimana ceritanya, maksudnya create story atau bikin copywritingnya yang gimmicknya cocok sama taste-nya remaja gitu kan. Sehingga yang datang ke konten Anda udah pasti adalah audiens yang tepat gitu. Karena apa? Melalui scroll-scroll di misalkan smartphone gitu ya. Ketika eh, kontennya eye-catchy gitu ya, buat para remaja, mereka akan menatap lebih lama, nge-view-nya lebih lama, yang lain dilewatin gitu kan. Proses screening itu akan terjadi akhirnya yang ngumpul di lapak teman-teman adalah orang-orang yang memiliki taste yang serupa.
yang sejenis. Sehingga dapat dikatakan digital audience dapat tersegmentasi dengan tepat sesuai dengan maksud dan tujuan. Kuncinya adalah teman-teman harus punya planning gitu ya, harus menyusun segmen sendiri gitu ya, menyiapkan target pasarnya siapa, buatlah konten yang sesuai dengan target marketnya, sesuai dengan segmennya. Maka akan ngumpul orang-orang yang sejenis, yang punya taste serupa, punya preferensi serupa, suka dengan tren yang serupa, dan seterusnya gitu ya. Oke, berikutnya adalah poin yang kedua adalah pesan yang ingin disampaikan kepada audiens itu dapat dikustomisasi, gitu ya. Jadi digital marketing memudahkan bagi teman-teman untuk mempromosikan produk dan jasa apapun itu sesuai dengan gaya kita, gitu ya. Lebih mudah. Bayangkan kalau dulu mesti bikin eh, mesti bikin brosur. Kalau mau bikin iklan berarti bayarnya mesti mahal karena iklan cuman ada misal di televisi atau iklan di radio gitu kan ya, biaya mahal. Sehingga orang jarang bikin konten pemasaran karena biayanya cukup mahal. Kalau sekarang orang sehari bisa berapa kali bikin konten pemasaran gitu ya, lebih mudah gitu kan. Kemudian teman-teman bisa melihat atau mengukur, melakukan evaluasi engagement terhadap konten yang sudah dibuat gitu sehingga bisa mengevaluasi langsung gitu ya konten mana ya yang kira-kira disukai, konten mana yang kurang disukai, langsung bisa dievaluasi gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa mengkustomisasi pesan gitu ya, konten yang kita buat sesuai dengan selera dari audiens kita ya. Kemudian poin yang ketiga adalah terdapat pengukuran yang jelas. Itu tadi ya, bisa langsung diukur, dievaluasi, rate-nya bisa langsung kelihatan. Eh, Kalau konten di apa kalau iklan di televisi aja kita nggak tahu kan siapa berapa orang yang udah nonton atau kayak gimana ratingnya. Itu yang punya stationnya aja. Kalau sekarang di media sosial teman-teman udah langsung ngeliat ada berapa komen, ada berapa yang nge-like, ada berapa yang share, macam-macam itu semuanya bisa dilihat gitu kan. Jadi eh, itu memudahkan kita sebagai eh, pemilik barang dan jasa atau content marketer gitu ya atau digital marketer menjadi lebih mudah untuk membuat analisis, membuat keputusan bisnis itu lebih mudah ya. Itu adalah kelebihan dari digital marketing dibandingkan dengan conventional marketing ya. Oke, berikutnya adalah digital marketing approach, gitu ya. Digital marketing approach ini proses yang terjadi di dalam aktivitas digital marketing, gitu ya. Yang dibutuhkan dalam aktivitas digital marketing yang pertama kalau di sini ngomongin think berarti dibutuhkan critical thinking yang baik, gitu ya. Critical thinking yang baik ini adalah bagaimana teman-teman bisa membaca perilaku pasar, gitu ya. Jadi ini adalah kaitannya dengan planning yang akan kita lakukan atau perencanaan yang kita lakukan. Teman-teman, kalau dulu di dalam konvensional marketing, riset pemasaran itu cenderung rumit, cenderung mahal gitu ya untuk dilakukan gitu, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menghimpun respon dari pasar. Tapi dengan media digital media digital yang ada saat ini gitu ya, itu memudahkan kita untuk mendapatkan consumer insight, melakukan digital research gitu ya. Contoh teman-teman yang sederhana aja, kita sering ngelihat di story banyak orang yang bikin polling gitu kan ya. Polling adalah part of research kan ya, mini polling gitu ya. Tapi setidaknya bisa langsung ukur kan. Eh, Misalkan contoh dia nanya, guys, kalau misalkan berikutnya kita launching ini, kira-kira prefer ini atau ini ya, gitu kan? Biasanya mereka misal bikin polling, gitu ya. Nah, secara tidak langsung kita bisa mendapatkan respon masyarakat. Kira-kira nanti kalau saya mau launching produk akan better yang A atau yang B ya, kayak gitu. Itu consumer insight-nya langsung dapat gitu kan atau dites pakai konten gitu ya berapa yang nge-view berapa yang like itu kita bisa mengukur gitu ya jadi dari situ yang paling penting adalah kita punya critical thinking yang baik gitu ya bagaimana kita membuat konten untuk meriset mengobservasi pasar gitu ya kemudian
dari hasil riset, dari hasil observasi tersebut, kemudian kita menyusun communication planning di dalam aktivitas digital marketingnya nanti, gitu ya. Jadi kita mesti butuh pemikiran yang kritis, gitu ya, untuk mencari tahu sebenarnya tren apa sih yang lagi happening sekarang, gitu ya. Sebenarnya orang tuh suka yang mana sih, gitu ya. Lebih ada selera yang kayak apa, gitu kan. Punya preferensi yang kayak gimana, suka dilayani dengan cara yang seperti apa, suka produk warnanya kayak apa, shape-nya yang kayak gimana, gitu kan. Itu kita bisa melihat. Jadi, dan informasi itu nggak harus research itu kita yang mengadakan sendiri, gitu ya. Nggak harus kita eh, adakan sendiri. Kalau dulu kan research itu tertutup ya. Eh, Orang melakukan riset pemasaran, kemudian riset itu hanya berfungsi untuk dia. Kalau sekarang kan teman-teman bisa ngelihat ya, kontennya lapak sebelah kan bisa ngelihat ya, gitu. Apa-apa yang disukain. Artinya sebenarnya nggak harus selalu kita yang melakukan riset, tapi kita bisa ngintip sehingga ATM itu atau amati, tiru, dan modifikasi lebih mudah dilakukan untuk orang-orang yang punya critical thinking yang baik, yang kemudian diimplementasikan eh, oleh dia dalam perencanaan strategik, gitu kan? Oke. Nah, berikutnya dalam proses think ada proses create. Tentunya berlanjut ya ini. Ketika kita sudah melakukan critical thinking, kemudian itu mendasari kita untuk menyusun planning, maka planning itu harus diaplikasikan gitu ya. Apa yang mau kita buat gitu ya. Inovasi apa yang mau kita buat, kreativitas apa yang mau kita buat gitu kan. Melalui media digital tentunya gitu ya. Apakah mau di web medianya, apakah di sosial media atau apapun lah bentuknya gitu kan. Nah, setelah itu kalau kita udah create medianya, kita create kontennya atau campaign-nya gitu ya. Kemudian strateginya adalah konten yang kayak gimana ya yang kita mesti buat ya, gitu ya, supaya apa nextnya engagementnya bagus, gitu ya, supaya engagementnya bagus. Kita butuh strategi, gitu, nggak sembarangan konten, yang penting bikin konten kan nggak kayak gitu juga, gitu ya. Maka yang dipikirkan berikutnya adalah target market saya siapa ya, produk yang saya buat apa, gitu ya. Kemudian gimana caranya produk ini, pesan ini terdeliver dengan baik untuk spesifik segmen yang saya buat, gitu kan? Supaya apa harapannya engagement dari konten yang saya bagikan itu bagus. Nah, kemudian dari tiga langkah yang sudah dibuat dari think, create, engage, maka kita harus melakukan optimasi secara continuous, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan optimasi secara continuous adalah improvement, gitu ya. Kan tadi udah dikatakan bahwa digital marketing memudahkan kita untuk melakukan evaluasi terhadap setiap aktivitas pemasaran digital yang kita lakukan. Misalkan dalam hal ini adalah kita sharing konten marketing, misalkan kayak gitu ya, atau bikin campaign, gitu kan. Maka kita lihat langsung, evaluasinya kan langsung terlihat gitu ya apakah efektif atau tidak, berhasil atau tidak. Kalau enggak, ya kita mesti melakukan improvement. Kita buat konten berikutnya, kita buat campaign berikutnya, gitu kan. Nah, itu harus terjadi. Kalau misalkan engagementnya jelek, gitu ya, maka kita lihat lagi, salah kali kita, gitu ya, ngebidik segmennya salah kali, bikin planningnya salah kali, gitu ya eh, bikin kontennya pendekatannya keliru kali gitu kan itu ceritanya kenapa kita mesti optimize gitu terus-terusan ya oke berikutnya adalah manfaat umum dari digital marketing gitu ya nah tadi udah saya singgung sebelumnya adalah memfasilitasi riset pemasaran keberadaan digital marketing yang ada di media sosial misalkan itu sangat terbuka oleh umum gitu ya teman-teman em, nggak cuman misalkan apa namanya sosmed gitu ya, tapi misalkan yang ada di marketplace juga teman-teman bisa amati, bisa melakukan riset pemasaran gitu ya. Produk-produk apa yang paling disukain, harga berapa sih yang disukain gitu ya. Kalau misalkan kita berencana memproduksi produk yang serupa gitu ya, atau membuat sebuah layanan yang serupa gitu ya. Harga berapa sih kisaran yang disukain, yang pantas
itu seperti apa, yang wajar itu kayak gimana. Ya, jadi eh, aksesnya sangat terbuka luas data dan informasinya yang kemudian bisa teman-teman observasi, bisa kalian lakukan riset. Jadi data yang tersebar tadi ada big data lah katakanlah begitu ya. Itu bisa kita amati gitu ya, kita amati dan itu penting untuk kita bisa membuat keputusan bisnis. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan saluran tambahan bagi konsumen. Kalau tadinya di conventional marketing kita cuman eh, ya medianya itu aja gitu kan ya personal selling, kemudian misalkan dulu kita kenal ada brosur, brosur sekarang udah jarang dibaca kan teman-teman kalau dikasih brosur sama orang habis itu pakai kipas-kipas kan nggak lama udah agak jauhan nggak kelihatan nama orangnya dibuang gitu ya. Jadi nyampah gitu ya, capek-capek di print gitu ya, tapi nggak terlalu informasinya diamati oleh konsumen atau pelanggan gitu ya. Nah sekarang opsinya menjadi lebih banyak gitu ya, salurannya lebih banyak gitu ya. Bukan berarti kehadiran saluran online itu kemudian akan membunuh saluran offline gitu ya, tapi memperluas opsi gitu ya. Bagaimanapun pasar offline akan tetap ada, gitu ya, tetap ada peminatnya, tetap ada penggunanya, gitu ya. Tapi pasar online itu memberikan opsi tambahan, memberikan keleluasaan pilihan kepada pelanggan atau konsumen, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan, misalkan lagi di kampus, kan kepengennya misalkan jajan di kantin, mau belanja apa. Tapi kalau lagi mager di rumah, mungkin teman-teman bisa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan seterusnya. Sama kan kayak gitu ya. Jadi pasar offline akan tetap ada. Pasar online itu melengkapi atau ketika tidak cocok kitanya gitu untuk layanan offline, maka diberikan keleluasaan layanan online. Sama juga dengan pembayaran gitu ya. Bayar tunai bisa, eh, pakai kris bisa, pakai kartu kredit bisa, pakai ATM bisa, macam-macam gitu ya. Jadi digitalisasi sekarang itu tadi lebih mempersonalisasi layanan, mengkustomisasi layanan gitu ya. Jadi lebih beragam, opsinya lebih dibuka lagi gitu. Promosinya orang tuh pakai Linktree, udah ada webnya, ada sosmednya macam-macam, bisa nanya lewat WhatsApp gitu kan, dibuka banget aksesnya. Tuh, sehingga saluran tambahan bagi konsumen. Kemudian meningkatkan kepuasan konsumen. Tentunya dengan diberikan pilihan beragam, gitu ya, konsumen menjadi lebih puas gitu karena oh ketika nggak bisa jalan ke pasar offline, malas macet-macetan, misalnya cuacanya lagi hujan gitu ya, bisa online juga, misalkan kayak gitu ya. Lagi nggak punya duit sekarang, bisa pay later, gitu kan. Jadi macam-macam lagi males bawa dompet, pakai kris aja bayarnya. Tentunya diberikan layanan yang beragam, ya konsumen lebih senang gitu kan. Lebih mewakili di kondisi apapun gitu kan. Mau belanjanya, saya nggak suka kalau belanja misalkan toko buka tuh jam operasional jam 10 sampai misalkan jam berapa ya, jam 9 malam misalkan gitu ya. Jam operasional atau kalau di pasar mungkin sampai jam 5 sore misalkan kayak gitu ya. Tapi kan itu jam sekolah saya, jam kuliah saya, atau jam kerja saya, gitu kan. Nah, biasanya orang-orang pada magernya adalah misalkan istirahat siang, bengong-bengong, scroll-scroll, gitu kan, atau mau tidur, gitu kan, scroll-scroll handphonenya, kayak gitu. Nah, ternyata itu justru di saat orang off jam operasionalnya, ternyata itu waktu yang terbaik untuk pelanggan atau konsumen lagi dapat inspirasi produk dan layanan gitu ya. Lebih senang nonton live streaming ternyata gitu kan. Padahal itu udah off jam operasionalnya gitu ya. Jadi beberapa opsi yang diberikan tentunya akan memberikan kepuasan kepada konsumen gitu dan ya, itu adalah manfaat secara umum digitalisasi itu seperti itu gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan saya diinterrupt aja ya. Ya. Oke, thank you. Oke, berikutnya kita masuk yang lebih spesifik lagi. Kita ada dikenal 5S Benefit of Digital Marketing, gitu ya. Oke, 5S ini terdiri dari Sell, Serve, Speak, Save, and Sizzle. Oke, nah sekarang udah sampai di slide yang keberapa nih ya? Udah banyak slide ke-8. Oke,
Giliran sekarang saya buka opsi ke teman-teman gitu ya untuk aktif di dalam kelas ini. Oke, saya akan tunjuk satu mahasiswa untuk ngejelasin kira-kira dari pandangan teman-teman dari ada 5 benefit dari digital marketing, apa sih misalkan benefit dari sudut pandang sell, benefit dari sudut pandang serve, benefit dari sudut pandang speak, save, and sizzle. Oke, di sini pertama ada Jasmine. Halo Jasmine. Ya, Bu. Oke, Jasmine, kamu mau jelasin yang mana dari 5S? Mungkin saya dari yang awal dulu aja, Bu, yang sel. Oke, oke. Gimana menurut kamu? Apa sih benefit dari digital marketing kalau dari sudut pandang sales? Oke, baik. Jadi menurut saya, Bu, tentang manfaat dari digital marketing sendiri terhadap penjualan itu tentunya akan meningkatkan penjualan. Jadi penjualan yang awalnya mungkin sedikit diketahui orang dengan ada digital marketing itu akan lebih diketahui oleh eh, segala segala orang gitu. Jadi misalkan kalau misalkan kita menjual sebuah produk makanan, ketika kita menggunakan digital marketing seperti Instagram, kemudian TikTok ataupun e-commerce lainnya, itu orang jadi lebih tahu. Mungkin sebelum menggunakan digital marketing, pembeli kita hanya teman kita, ataupun kayak tetangga, ataupun orang-orang terdekat. Nah, setelah kita promosikan melalui eh, teknik digital marketing, itu orang-orang yang kita nggak kenal, terus orang-orang yang menggunakan Instagram gitu akan semakin tahu gitu tentang apa sih produk kita, terus kemudian pembeli kita juga jadi lebih luas gitu. Oke, keren banget Jasmine penjelasannya. Oke, ada teman-teman lainnya mungkin yang mau menambahkan, menyempurnakan atau ke S yang lainnya. Jasmine boleh tunjuk temennya. Oke, Bu, mungkin wait, mungkin boleh Bu dilanjut oleh Raihan Bu. Oke, Raihan, Anda Halo terpilih. Bu, iya. Iya, gimana Raihan menurut kamu penjelasan Jasmine atau kamu mau ke S yang lain? Tanggapin dulu Mungkin Jasmine. mungkin aku mau S yang lain Bu, yang bagian serve add value boleh Bu? Boleh. Tadi setuju nggak? Sepakat nggak sama penjelasan Jasmine? Iya, menurut aku setuju Bu. Tadi penjelasan Jasmine juga udah cukup bagus. Oke. Oke, kamu ke S yang mana? Yang serve add value Bu, mengenai memfasilitasi produsen untuk memberikan layanan prima Bu. Oke, gimana ceritanya tuh? Mungkin karena ini dia memfasilitasi produsen untuk memberikan pelayanan prima, jadi kayak dengan adanya teknologi digital nih, produsen juga dapat memahami nih kayak kebutuhan pelanggan dan juga bisa meningkatkan pengalaman pengalaman mereka. Contohnya kayak chatbot AI atau consumer online yang 24 jam itu kan jadi memungkinkan pelanggan bisa mendapatkan bantuan tuh secara real time tanpa harus menunggu lama Bu. Jadi selain itu juga personalisasi layanan tuh bisa melalui analisis data itu juga bisa membantu produsen dalam menawarkan produk dan juga promosi yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah juga karena dengan pendekatan ini nih kepuasan pelanggan bisa meningkat, terus juga loyalitas terhadap brand juga bisa terbentuk dan itu juga bisa membuat hubungan jangka panjang dengan konsumen itu bisa terjaga begitu Bu. Oke, keren Raihan. Oke, Raihan, kamu boleh pilih teman lainnya lagi. Makasih ya Raihan, keren jawabannya. Terima kasih Bu. Aku mau milih Atia Bu. Atia, halo Atia. Halo, Ibu. Iya, apa kabar Atia? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah. Atia, gimana kamu nanggapin Raihan tadi jawabannya? Menurut aku, pernyataan dari Raihan udah cukup bagus banget. Sama tadi Jasmine juga. Oke, sekarang kamu mau jelasin yang mana? Aku mau coba yang benefit speak. Ya, silakan. Oke. Di sini kan speak itu memfasilitasi komunikasi dua arah antara produsen dan konsumen. Nah, dengan adanya digital marketing ini, em, komunikasi dengan konsumen itu lebih
efektif karena bisa secara real time, terus juga si produsen ini bisa mendengar feedback dari konsumen itu secara langsung. Jadi misalkan ada terkait produknya atau jasanya ini memang misalkan ada komenan atau tanggapan dari konsumen, si produsen ini bisa langsung mendengar itu dari konsumennya gitu. Oke, makasih Atia. Keren banget jawabannya. Atia, boleh pilih temennya siapa? Em, aku Raisa deh, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Raisa. Siapa? Iya Bu, Iya, Bu, Raisa. Raisa. Oke, Raisa, silahkan. Mungkin karena tadi yang lain udah sampai speak, kalau dilanjut mungkin save cost ya Bu, yang mengurangi kebutuhan staff ke self service. Jadi kayak pemasaran seperti yang tadi Ibu bilang kalau nggak salah tuh tentang kayak kalau misalnya masang iklan di televisi itu kan lebih mahal ya Bu. Jadi mungkin bisa dengan saving ke menggunakan Google Ads. Jadi kayak cuma akan membayar ketika ada yang mencet iklan mereka di Google Ads itu. Mungkin kayak gitu sih Bu. Oke, oke. Keren banget jawabannya, Raisa. Raisa, boleh tunjuk teman lagi? Eh, Faisal deh Bu. Raisa, silahkan. Oke, ini langsung lanjutin aja ya Bu ke yang terakhir Sizzle. Ini Hmm. kan Sizzle itu artinya kayak bikin brand appeal buat diri mereknya sendiri. Jadi Hmm. mereka bisa meningkatin brand awareness-nya, meningkatkan interaksinya, apa ya engagement, terus membedakan dari kompetitor. Terus contohnya itu kayak misalkan Coca-Cola ada iklannya Share Coke, terus di Samsung yang punya apa itu namanya? Punya punya fitur baru yang namanya Circle to Search gitu. Eh, jadi brand itu bakal dikenal dengan jingle itu gitu loh, Bu. Jadi bakal lebih mudah dikenal sama orang dengan Sizzle ini. Apa sudah terjawab? Oke, oke, keren. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Ini kan pendapat ya, boleh-boleh aja, bebas gitu ya. Oke, Faisal, boleh tunjuk teman lainnya lagi. Silahkan. Keren jawabannya. Sudah habis, Bu. Tapi apa mau nggak apa-apa lanjut aja? Diulang lagi. Iya, lanjut Oke. aja. Mau nunjuk eh siapa? Dia Ratu aja, Bu. Siapa? Dia Ratu. Oh, dia Ratu. Oke, dia Ratu. Silahkan. Iya, Ibu. Oke. Oke, dia. Silahkan. Kamu pilih yang mana S-nya? Kan jawabannya bisa banyak ya ini ya. Mungkin lanjut yang tambahan terkait sisal aja kali ya. Oke, Sisel ada melengkapi jawabannya Faisal ya. Oke, silahkan. Oke. Tambahan terkait sisal itu mungkin eh, bisa buat konten yang menarik gitu untuk meningkatkan engagement, terus kredibilitas sama kepercayaan dari konsumen sendiri. Terus bisa manfaatin yang tren-tren yang lagi viral terkait marketing, itu kan bisa meningkatkan juga engagement dari konten tersebut. Eh, Mungkin itu aja buat tambahannya. Oke, oke. Oke, makasih Dia Ratu. Dia Ratu boleh tunjuk lagi siapa temennya? Hmm, Amar boleh, Bu. Ya, silahkan. Oke Bu, mungkin saya jelasin yang di save cost aja kali ya Bu ya. Ya, boleh. Oke, jadi kalau dalam eh, bisnis itu biasanya kan ada dua market ya, walaupun sekarang banyak yang satu aja di marketing. Jadi emang secara toko yang dimana itu banyak banget staffnya yang bisa dari kasir, OB bahkan sampai kayak enabler gitu yang sering
majang-majangin atau bahkan bisa ada eh, maskot ataupun ada manekin untuk tunjuk-tunjukin baju, celana, pakaian kayak gitu. Lalu kan banyak ya kayak dengan adanya digital marketing itu ya pasti bisa mengurangi banyak banget dari cost yang ada, apalagi untuk outlet atau booth gitu kan masuknya mahal ya, sewa gitu bisa bayarnya 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali gitu. Dan itu pun juga nggak selalu rame, juga pasti ada borosnya gitu. Nah, dengan adanya digital marketing ini ya gampangnya orang dari konten-konten yang ada di sosial media itu kan gampang tuh bisa dilanjutin pakai short link kayak Bitly atau Linktree gitu. Bisa dimasukin ke Omni Channel tuh, malah tuh nggak cuma kayak ke satu tokonya doang, jadi bisa ke Shopee, bisa Tokped, bisa Lazada, atau bahkan bikin webnya sendiri gitu. Nah, dari untuk set cost sendiri kalau bagusnya sih juga lewat web sendiri sih kalau untuk marketing gitu, di apa untuk penjualan, soalnya kan nggak terkait sama pihak ketiga, dan itu pun ada biaya admin dan pajak gitu kalau di Shopee sama Tokopedia. Jadi yang pasti kalau dari digital marketing ini lebih gampangin pebisnis untuk menjalankan bisnis secara operasionalnya, dan juga eh, juga apa namanya ya, juga bisa menerapkan strategi lean gitu dalam operasional. Itu aja buat saya. Oke, keren banget jawabannya Amar. Oke, Amar, boleh tunjuk temen lagi, ya kan? Firdiawan Akbar, Bu. Oke, silahkan yang ditunjuk nih, mana? Saya Bu, Oke, Firjawan, silahkan. saya mau menambahkan yang serve mungkin kali ya Bu, yang add value. Oh, kalau tadi kan dijelasin kalau serve add value itu kalau nggak salah sama Kamilun itu terkait gimana caranya para pemasar digital menambahkan added value-nya ya terkait produk-produk yang mereka jual. Saya mungkin mau nambahin terkait added value-nya itu yang bisa ditambahin. Karena kan sekarang seiring berkembangnya perkembangan dunia apa namanya pemasaran digital, kalau dulu misalkan orang ketika membeli produk mereka cuma bisa review produknya setelah mereka dapat gitu kan. Jadi mereka cuma bisa taunya word to mouth, word of mouth aja. Jadi misalkan kayak mau rekomendasi barang dan lain-lain itu cuma bisa dari misalkan pengalaman teman yang pernah beli barang tersebut sebelumnya. Tapi sekarang semenjak ada pemasaran digital kan, jadi produsen harus wajib eh, bisa bikin produk yang emang sesuai banget sama kebutuhan dari pembelinya. Jadi nggak bisa kayak dulu yang kayak ya udah yang penting jadi, yang penting misalkan bikin koper, yang penting bentukannya kayak koper aja gitu. Tapi kalau sekarang misalkan ada orang yang butuh koper kayak ditambahin kayak motor-motoran kecil itu jadi yang bisa jalan sendiri, ataupun misalkan kopernya dibikin custom biar muat barangnya lebih banyak lagi dan segala macamnya Bu. Jadi pemasaran digital ini lebih ke arah membenefitkan dari sisi produsen biar bisa tahu kebutuhan dari konsumen pada saat ini tuh gimana dan cara mereka targetingnya ke mereka tuh gimana. Oke, keren Firjawan. Oke, satu lagi, silahkan. Gaza Bu. Oke, silahkan. Siapa yang ditunjuk? Saya Bu. Oke. Oh, mungkin saya mau nambahin yang bagian sel aja. Mm-mm. Jadi misalnya kalau misalnya dulu tuh eh, untuk sales biasanya kan mulut ke mulut ya, atau bisa juga lewat media-media kertas kayak koran. Mm-mm. Kalau sekarang bisa kayak lewat ads, bisa lewat kayak sosial media, mungkin kayak gitu. Oke, ada lagi? Udah. Oke, oke, makasih Gaza.
Oke, kita terima kasih teman-teman yang udah bantu saya untuk ngejelasin tentang 5S ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi di kelas ini semuanya bebas punya pendapat, nggak ada yang salah. Itu kan pendapat ya. Tentunya ini bisa dibayangin kok orang kita juga sehari-hari ikut di aktivitas digital marketing ya. Entah kita mau jadi konten kreatornya atau kita jadi penikmat dari konten yang ada gitu kan. Kita pasti tahu bisa ngebayangin benefitnya apa ya kira-kira gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang ada tujuan strategis dari digital marketing. Di sini ada market penetration, ada market development, ada product development, ada diversification. Nah, lanjut. Tadi Gaza udah menutup tentang penjelasan 5S. Oke, sekarang saya coba tunjuk siapa ya yang bisa menjelaskan tentang tujuan strategis dari digital marketing. Di sini ada Melanie. Halo Melanie. Bu. Iya Melanie, apa kabar kamu? Baik, Bu. Oke, Mel, digital marketing kan punya tujuan strategis ya. Misalkan kalau kita punya bisnis gitu ya, terus kemudian kita menggunakan digital marketing sebagai salah satu strategi kita, gitu kan ya. Tujuan kita bisa untuk melakukan penetrasi pasar, memasuki pasar yang baru gitu ya. Kemudian ada market development. Marketnya udah ada tapi kita bisa develop. Kemudian melalui digital marketing kita juga bisa develop produk atau services atau melakukan diversifikasi. Nah, coba Melanie bisa jelasin, pilih dari yang ada empat ini. Kira-kira mana yang kamu bisa jelasin tentang tujuan strategis dari digital marketing? Kalau pendapat saya aja ya, Bu, salah apa enggak apa-apa kan, Bu? Enggak apa-apa, nggak mungkin salah. Ini kan clear, udah nggak mungkin salah. Ya, Jadi mungkin market penetration itu kayak salah satu strategi yang digunakan pada digital marketing oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan market share-nya dalam industri yang sudah ada dengan produk yang sudah ada itu. Nah, strategi dari market penetration itu kayak menjual lebih banyak ke pasar yang udah ada. Jadi gimana sih caranya kita menjual produk kita, pasarnya udah ada, produknya udah ada, tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, ada strategi-strateginya tuh banyak sih, kayak misalkan menurunkan harga dari produknya, misalkan mengadakan promosi, ataupun dari, kan sekarang banyak sosial media ya, ada Shopee maupun tanggal-tanggal kembar itu bisa diadakan promosi. Kan kita pasarnya kan sekarang bukan hanya pasar yang ada bentuk offline ya, kayak pasar di pasar yang fisik gitu. Tapi kan pasarnya sekarang bentuknya platform atau media sosial. Jadi dengan adanya market penetration itu kita bisa mengadakan promosi nih, biar produk yang kita jual itu makin banyak dengan pasar yang sudah ada itu maupun Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Terus bisa aja juga melalui influencer, berbagai influencer kan sekarang kan memberikan impact yang besar kepada produk yang mereka jual, apalagi sekarang ada Shopee affiliate, ada TikTok affiliate yang makin menambah nih pasar dari market penetration ini. Terus selain itu juga memperluas distribusi. Jadi kayak kan dulunya mungkin ya kayak beberapa produk-produk itu atau brand-brand misalnya minuman ataupun lain sebagainya, ataupun misalnya Mixu nih, dulu kan awal masuk di Indonesia paling cuman di eh, Jakarta aja, tiba-tiba dia nambah di Bandung ataupun sebagainya, ataupun kayak gacoan kan dulunya cuman ada di Jogja ataupun di mana gitu. Cabangnya baru satu, tapi karena eh, banyak banyak beberapa konsumen terutama anak muda kan sekarang kan sangat melek terhadap teknologi ya Bu, jadi kayak mereka review, ih gacuan tuh enak gini-gini, jadi mereka tuh mengajak para orang lain yang remaja-remaja ini melalui media sosial untuk mempromosikan gacuan dan membeli gacuan, sehingga cabangnya makin banyak, membuka makin banyak lapangan pekerjaan dan cabang-cabang yang ada di luar Pulau Jogja dan lain sebagainya, misalnya Jakarta dan tempat-tempat lainnya. Itu aja sih Bu mungkin. oke, makasih Melanie. Melanie boleh tunjuk teman lainnya? Oke, sebentar Bu. Siapa Eh, yang mau ditunjuk? Hasna Bu, Hasna. Oke, Hasna ditunjuk sama Melanie biar nggak bengong. Iya, Bu.
Oke, silakan. Mau pilih yang mana? Eh, Kalau aku produk development nggak boleh, Bu. Boleh. Yuk, silakan. Kalau produk development itu dari apa yang aku tahu kan digital marketing ini kan pemasaran secara digital ya, seperti yang tadi 5S sebelumnya itu ada salah satunya itu speak yang artinya antara produsen, antara penjual dengan pembeli itu ada punya komunikasi dua arah yang artinya mereka bisa berinteraksi. Nah, product development ini bisa disesuaikan misalkan ada beberapa keluhan dari dari konsumen seperti itu dan dengan pemanfaatan digitalisasi eh, produsen tahu nih oh kita kayaknya ada yang salah nih dengan produk ini atau kayak misalkan dari pemasaran kayak wah kalau ternyata di tak kayak yang tadi mau memperluas pasar nih kita bisa nge-develop nge, apa ya namanya ya nge-develop produk kita untuk memperluas lagi target pasar kita seperti itu Bu. Oke. Oke, udah cukup. Hasna? Oke, terima kasih Hasna. Mau tunjuk siapa Hasna? Kamila boleh Bu. Siapa? Kamila. Oke. Ada Kamila? Silakan. Ada Ibu. Silakan. Ini Melanie market penetration. Kenapa? Gimana? Melani tadi market penetration, yang berurusan product development. Oke, saya mau market development deh, Mbak. Boleh, Kalau silakan. yang saya tahu, market development atau pengembangan pasar itu kan fokusnya itu untuk menjual produk yang udah ada, tapi ke segmen pasar yang baru gitu. Jadi dia mau menjangkau pasar baru, bisa ekspansi ke kota lain, negara lain, atau bahkan ke pelanggan baru gitu intinya. Terus kalau dalam digital marketing ini mungkin contohnya bisa bisa targeting iklan gitu ya untuk wilayah baru yang sebelumnya belum dijangkau atau eh, marketplace sama e-commerce-nya itu bisa diperluas juga kolaborasi sama influencer dari eh, pokoknya kolaborasi dengan influencer juga bisa diperluas gitu. Terus mungkin contohnya itu kayak aplikasi-aplikasi luar misalnya kayak Netflix gitu awalnya kan cuma tersedia di Amerika Serikat terus masuk ke banyak negara dan kontennya itu menyesuaikan negara itu juga gitu Bu. Oke, oke, keren banget jawabannya Kamila. Oke, Kamila boleh tunjuk Kasih temennya. tunjuk siapa ya? Boleh Ranti deh Bu, Siapa? Ranti Pratiwi. Oke, Anti Pratiwi, silahkan. Iya, mungkin saya mau menambahkan dari yang produk development aja ya, Bu. Ya, silahkan. Gitu. Jadi untuk produk development ini kan contohnya tuh kayak produknya tuh udah ada, eh, maksudnya pasarnya udah ada, produknya juga sudah ada mungkin, tapi lebih ke di development lagi produknya kayak entah itu di eh, improvement lagi atau dibuat kayak fitur baru dan lain-lain. Nah, untuk strateginya sendiri tuh jadi lebih kayak contohnya aplikasi yang meluncurkan varian baru atau fitur baru dari apa namanya fitur yang udah ada begitu contohnya. Kayak Indomie deh. Makanan Indomie itu kan dia awal-awalnya kayak cuma yang mie goreng, terus kemudian kari, terus kemudian soto ayam dan lain-lain. Nah, karena mau di produk development, otomatis mungkin nanti ditambah varian baru kayak mie Aceh atau mungkin dari soto Lamongan dan lain-lain begitu, Ibu. Oke, oke. Makasih, Ranti. Ranti boleh tunjuk yang lain?
Mungkin saya mau nunjuk Syadin ya Ibu ya. Oke, yang ditunjuk siapa nih? Syadin. Eh, saya Bu, iya. Oh ya, Saya silakan. mungkin mau coba yang di, diversification ya Bu. Ya, ya, Nah, silakan. eh, jadi strategi ini nih melibatkan pengembangan produk atau layanan produk baru yang eh, cukup apa ya, yang beda dari bisnis utama. Nah, di mana ini tuh jadi masuk pasar baru dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Nah, di mana digital marketing ini jadinya membantu mempromosikan dari produk baru ini dengan cara yang lebih cepat dan juga efisien. Nah, mungkin contohnya itu dari perusahaan yang awalnya menjual kopi, eh, kemudian dia beralih juga menjadi menjual dari mesin-mesin pembuatan kopi seperti mesin espresso ataupun grindernya dan mempromosikannya melalui YouTube ataupun Instagram, atau bisa juga dia dari awalnya menjual kopi saja kemudian dia menjadi menjual peralatan untuk minum kopi seperti cup, cangkir, mug, botol minumnya begitu Bu. Oke, oke, makasih Syadin. Oke, saya jelaskan sedikit ya mengenai slide ini. Oke, di sini adalah konteksnya tujuan strategis dari digital marketing. Jadi, ketika kita sudah melakukan aktivitas digital marketing, kemudian tujuan strategis apa saja yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Jadi, ketika teman-teman melakukan aktivitas digital marketing, pertama tujuan strategisnya adalah bisa melakukan market penetration, gitu ya. Jadi, kalau misalkan dulu di bisnis offline-nya, teman-teman misalkan toko offline-nya ada di Jakarta, gitu ya. Misalkan di Jakarta Barat, gitu ya. Maka target marketnya adalah orang-orang yang ada di sekitaran Jakarta Barat, gitu kan ya. Misalkan seperti itu. Karena yang tahu persis posisi lokasi dari toko kalian adalah tentunya orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tapi dengan teman-teman melakukan aktivitas digital marketing, maka teman-teman bisa menjangkau akses yang lebih luas, bisa melakukan market penetration, gitu ya. Penetrasinya bisa ke orang-orang yang ada, peminat yang ada di Jakarta Timur, misalkan, Selatan, Utara, bahkan yang di luar kota juga memungkinkan, gitu ya. Kita bisa melakukan market penetration kemana saja, gitu, aksesnya. Kemudian untuk market development, kita bisa develop marketnya yang tadinya misalkan kita eh, target marketnya misalkan hanya untuk remaja, kemudian bagaimana caranya kita develop marketnya bisa juga untuk anak-anak, bisa juga untuk yang lain gitu ya. Nah, dengan misalkan contoh kita menjual produk fashion gitu ya, karena misalkan cewek banyakkan mainnya di Shopee, maka kita bisa buka toko online di Shopee gitu ya untuk memperkenalkan barang-barang yang cewek. Kita bisa develop market juga untuk misalkan kita mentargetkan pasar yang cowok-cowok misalkan, yang cowok-cowok rata-rata mainnya di Tokped misalkan kayak gitu ya. Nah, kita bisa punya dua toko. Kita bisa market development di situ, develop marketnya gitu ya. Misalkan melalui digital marketing, contoh teman-teman bisa membuka akses pasar melalui sekarang banyak reseller gitu ya. Sehingga biar reseller itu bergerak pada kotanya masing-masing gitu ya. Itu adalah salah satu aktivitas digital marketing yang kemudian bisa mencapai tujuan strategis untuk market development atau market penetration gitu ya. Kemudian untuk product development. Untuk product development dengan kita melakukan digital marketing, maka memungkinkan gitu ya teman-teman menawarkan produk atau layanan yang memudahkan konsumen atau pelanggan kita melakukan personalisasi atau kustomisasi. Dengan sendirinya, produk kita akan terdevelop gitu ya. Jadi teman-teman udah jual nih gitu ya. Tapi teman-teman misalkan membuka layanan bahwa produknya atau layanannya bisa di custom gitu ya atau bisa ya sesuai pesanan misalkan gitu ya. Bisa PO, bisa macam-macam gitu ya. Maka itu membuka peluang untuk kita melakukan product development dengan sendirinya gitu ya karena sesuai permintaan. Karena ada komunikasi yang sifatnya dua arah, real time gitu ya, memudahkan kita untuk melakukan product development tanpa
kita harus tebak-tebak karena kalau zaman dulu mau product development, teman-teman harus benar-benar produksi barangnya gitu ya. Nanti tahu-tahu udah diproduksi, marketnya nggak suka gitu ya. Nah kalau sekarang nggak perlu kayak gitu lagi gitu ya, tapi cukup teman-teman membuka layanan custom gitu ya, layanan custom sehingga sekarang macam-macam travel bisa di custom gitu kan. Sekarang ada eh, private apa ya namanya? Orang tuh bisa traveling sesuai dengan itinerary sendiri gitu kan. Misalkan kayak gitu. Atau misalkan pesan satu barang juga bisa desain sendiri misalkan kayak gitu. Tuh macam-macam gitu yang kemudian bisa kita develop dengan mudah sesuai dengan eh, permintaan dari konsumen atau pelanggan. Itu yang tadi dikatakan di awal digital marketing itu tujuannya adalah create demand gitu ya. Kita menciptakan permintaan. Terus misalkan product development tentunya ada juga service development gitu ya. Kita dengan mudah untuk mengembangkan jasanya. Karena banyak opsi yang kita tawarkan dari mulai jasa pengirimannya mau yang hari ini, mau yang instan, mau yang nanti reguler, yang harganya berapa, itu servisnya bisa kita develop gitu ya. Pembayarannya macam-macam bisa kita develop gitu ya. Apakah nanti ada misalkan kita menyediakan jasa servis kah atau jasa installment misalkan gitu ya. Misal beli beli perabotan furniture misalkan atau beli gadget misalkan perlu nganterin laptop kemudian nanti diinstalin atau apa itu kan service develop juga ya gitu. Terus misalkan digital marketing juga bisa misalkan contoh di jasa kesehatan kedokteran gitu ya. Sekarang ada Halodoc gitu ya. Itu kan service development ya. Kalau tadinya orang harus ngantri-ngantri hanya untuk konsultasi, kan tidak semuanya orang datang ke dokter itu butuh penanganan, butuh handling, butuh resep gitu kan. Ada kalanya cuma butuh konsultasi gitu ya. Sehingga eh, kalau misalkan jauh-jauh ngantri untuk konsultasi, sekarang udah ada Halodoc misalkan kayak gitu ya. Nah, apalagi ya, banyak gitu ya, banyak jasa dan produk yang mudah untuk dikembangkan ketika kita melibatkan aktivitas digital marketing. Nah, berikutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi kan tujuannya kita mau bikin competitive advantage gitu ya, mau punya sesuatu yang spesial, yang unik, yang nggak dimiliki oleh yang lain gitu ya. Dengan melakukan aktivitas digital marketing, jadi kan kita tadi udah sepakat ya bahwa konvensional marketing itu selalu ngomongin tentang barang dan jasa. Kalau kita ngomongin inovasi, hmm, teman-teman akan berpatokan bahwa value proposition itu atau inovasi itu harus selalu barangnya yang dikutak-atik gitu ya. Itu konsep konvensional marketing itu selalu seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ada uh, bisnis model canvas atau BMC gitu ya. Kemudian ada value proposition. Ya, teman-teman selalu merasa bahwa menginovasikan sesuatu itu patokannya selalu di barang. Jadi kalau saya di kelas kewirausahaan, kebetulan saya ngajar kelas kewirausahaan gitu ya. Kalau diminta untuk membuat produk inovatif, membuat inovasi gitu ya, selalu produknya yang dikutak-atik, diiniin, kasih topping ini, kasih ini, bungkus ini, gini. Padahal diversifikasi itu tidak selalu produknya yang didiversifikasikan. Layanan itu juga bisa didiversifikasi. Jadi kalau mau bikin value proposition atau proposisi nilai atau menciptakan sebuah keunikan, tidak selalu hanya produknya yang dibikin unik gitu ya. Layanan misalkan yang di custom, pembayaran di custom itu bisa jadi value proposition gitu ya. Itu bisa jadi value proposition. Jadi Hmm, kita memberikan opsi yang banyak orang untuk memilih pembayaran. Itu bisa jadi keunggulan dari bisnis kita, gitu ya. Kemudian orang bisa memilih atau mengcustom produknya. Itu juga bisa menjadi diversifikasi yang kita buat, gitu. Contohnya kalau sekarang misalkan tadi ada ngobrolin Netflix gitu ya.
itu diversifikasinya macam-macam gitu ya. Misalkan boleh satu orang, bisa family, ada yang bisa ditonton di eh, handphone, ada yang bisa ditonton di televisi, misalkan kayak gitu. Atau kalian misalkan langganan TV kabel, gitu. Diversifikasinya banyak untuk memungkinkan orang bisa melakukan upselling gitu ya. Jadi tadinya cuma pesen yang paketnya yang basic, kemudian karena kebutuhan yang lain dia bisa eh, ke paket yang lainnya kayak gitu. Itu ada diversifikasi. Jadi tidak selalu eh, yang didiversifikasikan atau yang diinovasikan selalu produknya. Layanan pun bisa kita diversifikasikan. Contoh gitu ya, tokonya ada offline, ada juga di website, ada di Shopee, bisa ditemuin di Tokped, itu ada diversifikasi gitu ya. Jadi yang kita bangun uniqueness-nya itu bisa macam-macam. Nggak harus fokus pada produknya aja yang dikutak-atik nggak karuan gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi tadi jawaban, ada beberapa jawaban yang masih agak misleading, jadi saya coba luruskan gitu ya. Jadi kalau di slide ini yang dijelaskan adalah eh, kita melakukan aktivitas digital marketing dulu, kemudian ada manfaat strategis, ada tujuan strategis yang ingin kita capai, dan itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan aktivitas digital marketing. Gitu ya, supaya nggak misleading. Oke, berikutnya adalah tentang transformasi digital. Bentar ya, ditunggu ada mahasiswa saya mau minta tanda tangan. Ditunggu sebentar. Oke, saya lanjut ya. Ini tentang digital transformation. Jadi ada transformasi digital, gitu ya. Kita tahu bahwa eh, digitalisasi terus berkembang, gitu ya. Dia akan terus bertransformasi, gitu. Jadi di sini adalah menunjukkan bahwa proses transformasi digital itu akan memberikan peningkatan pada proses bisnis, gitu ya. Kemudian memberikan kemudahan kepada manusia juga sebagai pelaku di dalam bisnis itu sendiri. Dan tentunya transformasi digital akan memberikan kebaruan di dalam sebuah tools, gitu ya. Tools itu menjadi lebih canggih, menjadi lebih mumpuni untuk bisa melakukan banyak hal, misalkan, gitu ya, lebih cepat, misalkan seperti itu. Nah, ini akan kita hadapi gitu secara terus-menerus karena digitalisasi itu terus berkembang, terus bertumbuh gitu ya. Jadi ada proses transformasi. Nah, tentunya gitu ya, proses transformasi digital ini akan memberikan tantangan tersendiri gitu ya bagi kita yang hidup di tengah-tengah teknologi gitu ya. Butuh dukungan, contohnya misalkan ada dukungan literasi digital yang baik gitu ya. Karena kadang-kadang kenapa menjadi tantangan? Karena digitalisasi terus tumbuh dan berkembang, tapi pertumbuhannya tidak selaras dengan pengetahuan manusia yang menggunakan teknologi itu sendiri, gitu ya. Manusianya butuh pemahaman, butuh pembelajaran untuk memahami teknologi, tapi teknologi yang diciptakan bisa orang kita, bisa orang luar dan macam-macam, dia bergulir dengan cepatnya untuk tumbuh, gitu ya. Sehingga untuk kita bisa mampu beradaptasi dengan digitalisasi yang bertransformasi gitu ya, maka kita perlu wawasan digital yang baik gitu ya. Kemudian tantangan transformasi digital lainnya adalah ketika teknologi itu terus berkembang, maka seiring dengan perkembangan kriminalitas atau kasus-kasus penyalahgunaan teknologi itu sendiri. Itu kan selalu beriringan ya, gitu ya. Jadi kalau semakin tingkat keamanan sebuah teknologi semakin ditingkatkan, maka yang biasa ngebobol teknologi dia juga semakin belajar lagi untuk bagaimana
membongkar sistem keamanan yang sudah dibikin. Gitu. Jadi kasus penyalahgunaan layanan digital itu akan tumbuh seiring dengan kecanggihan teknologi itu sendiri. Sehingga di sini yang paling penting adalah seiring dengan laju transformasi digital, penting bagi kita tidak hanya memiliki digital literasi, tapi penting untuk memiliki digital ethics, gitu ya, punya etika digital. Seringkali teman-teman hanya melek teknologi, tapi digital ethics-nya lemah, gitu ya, sehingga hanya punya euforia dalam menggunakan teknologi, tapi kita lupa bahwa di dalam kehidupan digital kita juga harus menghargai privasi orang lain, gitu ya. Eh, Hal-hal yang memungkinkan untuk kita melanggar privasi itu memang akses informasi dan datanya terbuka luas gitu ya. Tapi dengan dasar etika yang baik, eh, harusnya kita juga teman-teman kan kadang-kadang melihat bahwa di kehidupan digital itu seperti kita tidak tidak sedang bertatap muka dengan orang lain gitu ya. Jadi kemungkinannya sangat besar untuk bisa melanggar etika gitu karena merasa bahwa ketika melakukan sesuatu tidak dilihat orang orang lain gitu, tidak ditatap oleh lingkungan. Berbeda dengan kehidupan real gitu ya, yang kita berada di tengah-tengah masyarakat sehingga apapun yang kita lakukan akan diamati oleh orang lain. Gitu. Ini hal-hal yang kadang kita luput gitu ya, bahwa kita melek teknologi, tapi ternyata digital ethics-nya terus aja diterabas gitu kan, nggak menghargai apa namanya privasi orang lain. Nah ini yang menyebabkan menjadi tantangan tersendiri bahwa transformasi digitalnya tumbuh pesat, tapi kasus-kasus pelanggarannya juga makin pesat juga gitu kan. Nah tentunya buat orang-orang yang awam gitu ya, yang nggak paham, yang mungkin orang-orang baby boomers atau yang nggak terbiasa dengan kehidupan digital, punya kekhawatiran tersendiri yang luar biasa gitu ya terhadap kehidupan digital saat ini. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang dari lahir udah tech savvy gitu ya, sehingga apapun risiko yang ada di dalam kehidupan digital itu dipahami konsekuensinya gitu ya, bisa di cover gitu risiko dan konsekuensinya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang baru memahami teknologi atau orang-orang yang nggak melek teknologi tentunya akan memberikan kekhawatiran tersendiri akan hal ini. Ya. Kemudian tantangan tersendiri tentang transformasi digital adalah ketika transformasi digitalnya tumbuh pesat, tapi infrastruktur yang mendukung eh, apa ya mendukung dari manfaat transformasi digital itu tidak berjalan seimbang gitu ya. Jadi contoh nih digitalisasinya pesat tapi sampai sekarang misalkan di Indonesia sistem jaringannya belum merata di seluruh Indonesia misalkan kayak gitu ya. Padahal kalau kita mau merasakan manfaat yang optimal dari transformasi digital maka perlu ditunjang dari infrastruktur yang baik gitu ya, baik infrastruktur sistem jaringan yang baik, internet yang baik, dan kepemilikan device yang mendukung kita bisa merasakan transformasi digital itu sendiri gitu ya. Jadi dukungan itu penting. Punya gadgetnya, ya punya internetnya gitu ya, ya ada internetnya, tahu cara menggunakan aplikasinya gitu ya dan seterusnya. Itu perlu perlu semuanya gitu ya, untuk saling mendukung. Nah, kemudian tentunya gitu transformasi digital akan memberikan konsekuensi biaya gitu ya ketika kita melakukan transformasi gitu. Jadi kalau teman-teman dulu misalkan hmm, pakainya, oh bukan teman-teman sih saya mungkin ya, saya dulu misalkan pakainya telepon rumah gitu ya, begitu sekarang ada misalkan handphone maka saya harus beli pulsa gitu ya, ada smartphone saya mesti punya paket data, itu kan ada biaya transformasi digital ya, atau teman-teman misalkan membeli aplikasi tertentu gitu ya, atau berlangganan lah, contohnya berlangganan Netflix itu kan ada biaya transformasi digital. Ketika merasakan manfaat, ya maka harus membayar biaya dari manfaat yang kita rasakan. Ada biaya transformasi digital. Dan bagi orang-orang yang eh, apa ya kehidupan ekonominya belum stabil, mungkin ini akan menjadi tantangan gitu ya. Ketika orang lain bisa merasakan manfaat dari teknologi, mungkin dia masih terkendala untuk merasakan manfaatnya karena perlu biaya transformasi digital yang nggak mampu dia penuhi.
ya. Kemudian berikutnya adalah rendahnya keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur ekosistem bisnis digital. Nah, tentunya perlu dukungan regulasi. Tadi kalau kita bicara tentang keamanan sistem digital, kita bicara tentang digital ethics, kita bicara dengan wawasan digital atau digital literasi, maka kita perlu dukungan pemerintah untuk mensosialisasikan, untuk memberikan edukasi, gitu ya, untuk memeratakan sistem jaringan, kemudian untuk mengatur keamanan sistem digital, untuk regulasi yang mengatur tentang kehidupan etika berdigitalisasi, gitu kan ya, itu yang mengatur ekosistem itu adalah penting keterlibatan pemerintah dalam hal ini membangun sebuah regulasi sehingga hmm, suasana atau kehidupan digital ini sama seperti kehidupan real sekarang gitu ya, ada diatur, orang kalau ngelanggar bisa dihukum. Kalau sekarang kita bicara tentang UUT ya, gitu ya. Nah, itu kan mesti dibangun, mesti eh, diterapkan, mungkin mesti diperbaiki lagi gitu ya, supaya ekosistemnya berjalan dengan baik. Ya. Nah, berikutnya adalah faktor pendorong dan kendala transformasi digital. Kalau kita bicara tentang transformasi digital, tentunya ada faktor pendorong dan kendalanya, gitu ya. Faktor pendorongnya adalah orang-orang yang misalkan melek teknologi, tentunya akan lebih mudah menghadapi transformasi digital, gitu ya. Jadi ini gitu ya, ada hero's journey, customer inspire, change agents. Ini kalau yang di atas itu adalah faktor pendorong atau enablernya, yang biru gitu ya, yang di bawah yang hijau itu adalah faktor kendala atau barriernya gitu ya. Jadi faktor pendorongnya adalah ketika orang misalkan mudah gitu ya diberikan atau punya perjalanan digital yang baik, kayak teman-teman yang lahir udah tech savvy, tentunya itu memudahkan buat teman-teman beradaptasi dengan setiap transformasi digital. Muncul aplikasi baru itu gampang untuk mempelajari, gitu kan ya, gampang untuk beradaptasi. Contoh deh anak-anak kecil sekarang. Anak saya belum bisa baca, tapi waktu dulu dia pegang iPad, dia tahu loh main gamenya gitu. Dia hafal posisinya kapan oke, kapan back, itu dia udah tahu, tahu simbol-simbol yang ada, tahu yang mana mesti diklik, walaupun dia belum bisa baca, karena dari lahir dia udah tech savvy gitu ya. Sehingga bergulirnya pertumbuhan digitalisasi atau teknologi makin mudah untuk beradaptasi. Dan tentunya orang-orang yang perjalanan hidupnya nggak terlalu kenal dengan teknologi itu memberikan hambatan tersendiri gitu ya. Jadi ada di sini ada broken experience gitu ya. Mungkin bisa dari education, bisa eh, memang dari generation yang berbeda gitu. Itu juga bisa kan gitu ya, atau misalkan broken experience itu contoh mereka pernah ngerasain trauma gagal melakukan transaksi digital gitu sehingga punya rasa takut atau kekhawatiran yang tinggi untuk melakukan transaksi digital gitu ya. Kayak orang tua saya tuh eh, mau transaksi eh, belanja misalkan di Shopee aja ketakutan gitu ya karena ntar kalau salah bagaimana. Dia pernah beli misalkan ternyata nggak sama sama yang ada di fotonya kayak gitu kan, jadi punya kekhawatiran yang tinggi gitu karena mereka ada broken experience gitu ya, ada tadi generationnya beda gitu ya. Mereka nggak punya pengalaman yang cukup untuk mengenal teknologi itu seperti apa gitu, jadi proses adaptasinya lama gitu ya. Kemudian ada culture of innovation ketika orang eh, mudah beradaptasi dengan hal baru, culture of innovation-nya tinggi, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tentunya mempelajari hal apapun yang baru dalam hal teknologi menjadi lebih mudah dibandingkan orang-orang yang culture of innovation-nya rendah, gitu ya. Nah, di sini berikutnya ada faktor kendalanya, contoh adalah lack of sense of urgency. Jadi banyak orang baby boomers ngerasa bahwa kehadiran digitalisasi tidak menjadi urgensi mereka, gitu ya. Mereka tuh ibu saya itu sampai yang ngechargein HP tuh harus anak-anaknya, gitu ya. Karena nggak punya level of urgency gitu. HP itu eh, kudu nyala, kudu aktif gitu ya. Dia nggak punya level of urgency untuk itu, gitu. Karena mereka kan udah terbiasa
di di sepanjang hidupnya itu ya baru-baru tahun belakangan ini gitu ya, mereka itu mengenal adanya teknologi. Dulu-dulunya kan enggak. Jadi nggak pegang HP setiap saat juga nggak ada masalah buat mereka. Nggak punya level of urgency gitu kan. Eh, kan mereka udah terbiasanya nonton TV gitu ya. Nggak nonton HP kayak kita gitu. Jadi level of urgensinya beda. Kemudian yang faktor pendorong yang berikutnya adalah expand market opportunity gitu ya. Jadi transformasi digital itu mendorong munculnya peluang-peluang baru di dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, kemudian bagi orang-orang yang nggak melek teknologi, contoh misalkan pedagang di pasar-pasar tradisional dengan adanya kehadiran misalkan marketplace, sosial media gitu ya, menurut mereka itu malah jadi competitive disadvantage gitu ya kayaknya, karena mereka susah untuk beralih, susah untuk mempelajari hal baru gitu ya. Jadi itu justru akhirnya menjadi competitive disadvantage gitu ya. Jadi mereka tidak bisa mengambil peran di dalamnya, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat optimal di dalamnya karena mereka punya hambatan untuk apa ya kompetensi digital atau literasi digitalnya minim gitu ya. Mereka nggak dapetin itu. Ya, kemudian ada internal collaboration. Ini adalah faktor pendorong transformasi digital. Kan tadi saya katakan bahwa digitalisasi membuat kita terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan mudah, akses data dan informasi terbuka luas. Jadi membuat kita mudah untuk berkolaborasi. Teman-teman tadi ada yang jawab gitu ya, sekarang bisa ada Shopee affiliation, misalkan kayak gitu ya. Bisa kita bisa terkoneksi dengan orang lain untuk bisa sama-sama berkolaborasi dalam suatu aktivitas bisnis misalkan gitu ya, dalam aktivitas branding, campaign dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk yang kendalanya di sini adalah ada no, bentar, ada visi yang berbeda gitu ya, ada data paralysis gitu ya. Jadi no common vision gitu ya. Orang-orang yang nggak melek teknologi tentunya akan susah untuk beradaptasi dengan teknologi karena mereka nggak punya visi gitu ya. Kalau saya contohin ya orang tua saya nggak punya visi, no common vision untuk teknologi gitu ya. Jadi ya udah aja gitu ya. Sama dengan orang-orang yang teriak dengan kehadiran TikTok ya karena mereka no common vision buat teknologi gitu ya. Adapun mereka nggak bisa pakai, mereka juga tidak terdorong untuk pakai gitu kan, nggak punya visi terhadap teknologi. Itu yang menjadi tantangan transformasi digital sehingga transformasi digital bergulir terus, tapi dia tidak bisa mengambil peran di dalamnya. Ya, oke, ini adalah sedikit data untuk menunjukkan bahwa mau nggak mau kita hidup di dalam lingkungan teknologi digital, mau nggak mau kita harus hidup berdampingan, mau nggak mau, mau itu manfaat, mau itu risiko konsekuensi, itu ada di sekeliling kita ketika kita menggunakan teknologi digital. Ya, jadi ya sudah, ya memang hidup kita akan dihadapkan dengan teknologi digital. Ya. Oke, menutup pertemuan kita ini sisa kurang lebih 15 menit, kita bisa gunakan untuk diskusi. Silakan saya buka lagi forum komunikasi kita untuk teman-teman bisa hmm, ikut andil berpartisipasi aktif di kelas gitu ya. Oke, saya tunjuk dulu di awal. Di sini yang belum, ada Tasya. Tasya belum kan ya? Belum, Tasya. Iya, Bu. Oke, Tasya, ini diskusi kita ya terkait materi hari ini. Menurut Tasya, gimana nih menyikapi poin yang pertama? Hmm, Seberapa besar digitalisasi berperan dalam peningkatan kinerja Anda? Hmm, Tasya aktif kan pakai teknologi? Pasti. iya, eh, Perannya besar besar, kan? besar banget sih Bu. Soalnya kan kalau
Sekarang kan kita semuanya udah digitalisasi ya gitu, udah pakai handphone, udah pakai internet gitu. Bahkan kayak sekarang aja kita kelas pakai Zoom gitu, itu kan memanfaatkan teknologi digital banget gitu. Terus sekarang kayak tugas-tugas tuh kita udah pakai semua yang digital gitu. Sekarang udah pakai Gdocs, udah pakai spreadsheet gitu. Sedangkan kalau dulu kan masih yang terbatas pakai kertas gitu. Terus kayak kalau mengumpulin tugas pun harus langsung nemuin gurunya. Sekarang tuh kita udah bisa pakai internet gitu. Jadi besar banget sih gitu peran digitalisasi di kehidupan kita sekarang gitu. Membuat kamu lebih produktif, Iya, lebih produktif, lebih fleksibel juga, lebih kreatif ya gitu ya. lebih kreatif benar. Oke, bisa nggak kalau nggak ada digitalisasi di lingkungan kamu, di hidup Ah, kamu? bisa, tapi mungkin bakal lebih lama kayak sebelumnya gitu sih, Bu. Jadi kan jadi nggak Oke. fleksibel lagi gitu. Oke, dulu pas orang-orang baru pertama kali COVID, orang-orang bilang bosen di rumah gitu kan ya, karena kita dipaksa akhirnya banyak berkembang aplikasi digital kan, pas lagi COVID itu kan ya. Iya, Ya kan aktivitas fisik yang ketemu langsung dibatasin gitu kan. Orang-orang kalau nggak melek digital, nggak cepet transformasinya, udah pasti deh boncos itu pas lagi eh, apa namanya pas lagi COVID gitu kan ya. Bisnis mau nggak mau langsung harus cepet transformasi digital gitu kan. iya, Nah, jadi ya memang kalau ada hal-hal baru mau nggak mau kan kita harus mempelajari ya. Nah, begitu kita lepas dari COVID, disuruh lagi ngerjain yang manual, ya nggak bisa kan? Akhirnya teknologi hadir menjadi opsi kedua kan? Opsi kedua, opsi ketiga gitu kan? Nah, teman-teman kira-kira kalau misalkan disuruh kuliahnya harus offline, terus 16 pertemuan gitu. Kira-kira Tasya gimana? Ah, agak keteteran kali ya, Bu. Soalnya kita udah terbiasa online juga kan. Kita udah adaptasi sama lingkungan yang emang menggunakan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke dulu-dulu yang emang harus offline gitu, harus ngerjain tugasnya yang kayak harus manual kayak gitu, mungkin kita bakal gagap lagi gitu loh, Bu. Kayak jadi Ya bingung kan? lagi gitu ya. Oke, kita udah biasa jarang nulis, saya aja disuruh nulis selembar, pegelnya luar biasa. Ya nggak sih? Ya kan? Gitu. Iya, Oke, jadi kita nggak bisa jalan mundur ya, mau nggak mau harus jalan maju terus kan ya, gitu ya. bener, Bu. Oke, makasih Tasya pendapatnya. Oke Tasya, boleh tunjuk teman Asik, satu Bu. lagi? Aldin, Bu. Aldin. Halo Aldin. Halo Ibu. Oke Aldin, kamu jelasin dong poin yang kedua. Gimana gambaran diri dan lingkungan Anda 5 tahun yang akan datang? Kamu ngelihat sekarang kan kehidupan kamu dan teknologi ya kayak sekarang lah yang kamu rasain. Kira-kira 5 tahun mendatang akan kayak gimana ya? Oke, mungkin karena kan ini kan kita melihat situasi di Jakarta ya Bu, di mana kotanya adalah salah satu kota paling maju di Indonesia gitu. Jadi mungkin 5 tahun ke depan itu kota-kota di sekitar Jakarta, eh, termasuk daerah itu mulai akan seperti Jakarta saat ini. Dan Jakarta eh, tentunya akan jauh lebih maju. Jadi mungkin bisa jadi nanti kebanyakan karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan di Jakarta ini hampir semuanya WFH atau WFA sehingga mereka nggak perlu punya kantor gitu. Seperti itu sih Bu. Karena yang saya lihat memang kan saat ini Jakarta itu kan masih menjadi pusat perkantoran ya. Dan di mana semakin banyak perusahaan yang akan masuk ke Jakarta, terus juga tanah, terus juga gedung yang terbatas ini akan menjadi masalah suatu saat nanti gitu sih Bu. Oke, keren banget dia. Oke, makasih dia. Sama-sama Ibu. Oke, iya dia boleh tunjuk temennya. Sebentar. Danu, Bu. Iya, silahkan yang ditunjuk. Baik Bu, Oke, Akhirul Ramadhan. Oke, silakan. di, Poin yang ketiga ya. di poin ketiga persiapan diri agar lebih bisa adaptasi sama agile terhadap perubahan teknologi di masa depan. Mungkin menurut
saya sendiri ya Bu ya. Hmm? Saat ini kan kita mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu menurut eh, saya sendiri harus bisa agile sama harus tetap relevan di masa yang akan datang. Jadi dengan kita terus belajar, terus meningkatin keterampilan kita dalam eh, berbagai bidang, contohnya kayak digital marketing ini juga dalam menghadapi tantangan. Kan sekarang udah banyak banget tuh kursus-kursus online Bu, kayak dari Coursera, Udemy, atau banyak lah yang ada di Google. Jadi dengan aktif kita ikut kursus atau seminar-seminar yang sangat penting dalam menghadapi masa depan, itu menurut saya sendiri itu sangat cukup Bu, untuk menghadapi perubahan teknologi di masa depan. Nah, selain itu juga eh, sebagai mahasiswa kan kita harus punya relasi atau bisa networking dengan orang-orang lain. Jadi dengan kita networking sama orang lain, kita tuh selalu dapetin update terbaru mengenai tren industri atau insight daripada para ahli yang sudah terjun eh, di bidang profesional gitu Bu. Jadi Oke. dengan hal tersebut menurut saya sendiri sudah sangat eh, siap adaptasi terus agile untuk menghadapi perubahan teknologi di masa depan. Ya, oke, keren banget jawabannya. Akhirul Ramadhanu gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama kayak Danu, terus mengembangkan kompetensinya. Tadi dibilangin ya, di Coursera ada, di Udemy ada, banyak yang menyediakan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi teman-teman semuanya, gitu ya. Karena bisa jadi mungkin 5 tahun mendatang yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak hanya kompetensi yang teman-teman miliki melalui ijazah teman-teman, gitu ya, bisa jadi hal-hal lain gitu ya, dan kebutuhan akan terus bergeser gitu. Jadi nggak mungkin kita menyesali, aduh dulu gue kuliah ini nih. Nggak ada ilmu yang sia-sia, semua ilmu berguna, tapi ilmunya harus berkembang terus gitu ya. Contoh nih, saya dulu mata kuliah saya nggak ada tuh digital marketing gitu ya. Tapi mau nggak mau sekarang saya ngajar digital marketing. Berarti kan ketika ada digital marketing, saya mesti mempelajari hal baru yang sebelumnya saya S1, S2 itu belum ada kuliah, mata kuliah judulnya digital marketing itu belum ada. Gitu ya. Saya kuliah tahun 99 nggak ada tuh kuliah digital. Jurusan prodi itu juga belum ada yang kayak sekarang prodinya bisnis digital, AI. Ya, sekarang kan macam-macam gitu ya prodinya. Ya gimana saya mau dapat mata kuliah seperti ini gitu. Tapi mau nggak mau ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi teman-teman jangan cepat merasa puas gitu ya bahwa nanti teman-teman akan mengadu nasib teman-teman dengan hanya selembar ijazah teman-teman gitu ya. Tapi harus terus mengembangkan kompetensi gitu ya yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya gitu. Jadi kita jangan maksain hidup di era masa lalu gitu, tapi kita harus eh, menghadap ke depan gitu ya, mempersiapkan semua kemungkinan yang ada di masa depan, mempersiapkan diri. Itu yang paling penting gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Danu sudah menutup penjelasan di diskusi kita di siang menuju sore hari ini. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan pertemuan ini hampir eh, hampir tuntas ya. Harusnya kan di schedule-nya 14.50 ya. Alhamdulillah selesai. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya gitu ya. Sampai ketemu lagi eh, minggu depan. Oke, saya stop share dulu deh. Sampai ketemu minggu depan, kita masuk ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup diakhiri? Mungkin yang ngerasa belum ketunjuk sama temennya, aduh kenapa gue nggak ditunjuk ya, padahal gue pengen ngomong nih. Gitu. Siapa tahu ada yang mau bagi cerita, bagi ide, nggak ada ya. Waktunya udah mepet, pikiran udah kemana-mana, takjil apa nanti sore gitu kan.
Oke, baiklah. Saya tutup pertemuan hari ini supaya lebih fokus mempersiapkan buka puasa teman-teman semuanya. Yang mau istirahat dulu, silahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tuh.